Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Amin Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 11, ayat 12 dan ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum marang munafikin, la tufsidu aja gawe karusakan sira kabeh fil arti ing dalem bumi. Alu maka padha ngucap ton jawab sapa munafikin, innama nahnu angin mestine utawi ingsun munafikin iku muslihuna gawe becik kabeh. Ayat 12. Ala eling-eling innahum satemene wong munafikin hum ya munafikin iku al-mufsiduna padha gawe karusakan kabeh, walakin la yasngurun la tetapine ora padha ngerti sapa munafikin kabeh. Ayat 13. Wa idza qila lan nalikane den ucapake lahum marang munafikin, aminu padha gawe iman sira kabeh, padha iman sira kabeh kama amana kaya oleh padha iman sapa annasu manungsa akeh para sahabat. Alu mongko padha ngucap sapa munafikun, anu minu ana ta padha iman sapa ingsun munafikin, kama amana kaya oleh padha iman sapa as-sufaha'u ngomong kang padha bodho-bodho kabeh sombongnya ini. Ala eling-eling innahum satamane munafikin hum ya munafikin iku as-sufaha'u wong kang padha bodho-bodho kabeh, sebenarnya yang bodoh dia sendiri. Walakin la ya'lamun tetapi ini ora padha ngerti sapa munafikin kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 11. Apabila mereka orang munafikin itu dinasehati, diingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Mereka itu orang-orang kaum munafikin selalu menjawab, membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa orang-orang munafikin itu sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Hai munafikin, tinggalkanlah perbuatan merusak di permukaan bumi. Itu jawab gini, oh saya ini kan mencari perbaikan umat Islam, saya ini mengadakan perbaikan. Mereka orang munafikin itu bahkan menganggap ini apa saja yang mereka kerjakan itu sebagai usaha untuk kebaikan orang-orang Islam dan untuk menciptakan perdamaian persatuan antara kaum muslimin dengan golongan yang lainnya. Itu pinter dalihnya. Nah di sini
Berarti orang munafikin mengatakan bahwa tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk ini menipu kaum muslimin. Jadi tidak jujur, hatinya ingin menghancurkan Islam, mulutnya yang diucapkan membuat perdamaian persatuan Islam itu orang munafikin. Ayat 12. Pada ayat inilah Allah membantah pernyataan orang munafik. Pernyataan orang munafik kan bahwa orang munafik mengadakan perbaikan, mengadakan perdamaian, persatuan, kerukunan untuk kaum muslimin. Tetapi mereka orang-orang munafikin betul-betul membuat kerusakan di muka bumi itu. Memang sebenarnya mereka orang munafikin adalah kaum perusak. Jelas itu. Tetapi mereka orang munafik itu tidak menyadari, tidak mawas diri, tidak insaf lah. Kerusakan yang telah mereka lakukan, kalau itu karena setan lah yang membuat mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya setan itu. Jadi kalau kena bujukan setan, perbuatan yang buruk itu indah. Nah, itu menghasilkan, menguntungkan. Sebetulnya itu buruk karena godaan setan seperti itu. Ayat 13. Nah, ayat ini melanjutkan masalah keterangan sifat dan sikap orang munafik pada ayat yang dahulu yang sudah dijelaskan kemarin. Kaum munafik itu apabila diajak beriman, diajak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kaum munafik itu selalu menolak. No, tidak mau. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang lemah akalnya. Ya, orang beriman dianggap lemah akalnya. Padahal yang lemah akalnya dia sendiri, mereka orang munafik itu sendiri itu loh. Jadi orang-orang munafik itu memandang orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi, kaum Muhajirin maupun kaum Ansar, itu dianggap bodoh, dianggap lemah akal. Ya, jadi seperti contoh, dia menuduh orang Muhajir itu bodoh itu. Mengapa kok mau berani meninggalkan keluarga dan kampung halaman dari Mekah ke Madinah? Itu kan otaknya bodoh menurut orang munafikin. Jadi bahkan mereka orang munafikin itu bermusuhan terhadap keluarga-keluarga mereka sendiri dan hamba sahaya seperti Suhaib, seperti Bilal, seperti Khobab. Jadi orang-orang munafikin itu menuduh orang Muhajirin itu dianggap bodoh. Lah kok mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Nanti kali itu menimbulkan tidak enak itu. Nah, ini menurut dia. Nah, sedangkan orang munafikin memandang orang-orang Ansor, orang Madinah itu dianggap orang bodoh. Orang Ansor itu bodoh dengan bukti dianggap orang-orang Ansor itu kalau membagikan harta sedekah, menjamin tamunya dan dengan kekayaan itu kepada orang Muhajirin itu dianggap bodoh. Memang orang munafik itu biasanya kikir, bakhil. Jadi orang munafik itu kalau ada orang yang baik, suka bersedekah, hatinya sakit. Loh, kalau Ansor itu bodoh itu kaum Ansor. Kita mencari harta dengan susah payah,
kok enaknya dikasihkan orang Muhajirin, orang Mekah. Itulah kebodohan, kemunafikan orang-orang munafik. Allah menandaskan bahwa merekalah orang-orang munafik, itulah yang sebenarnya orang-orang yang lemah akalnya. Pokoknya menuduh orang lain sama saja menuduh diri kita sendiri. Itu buktinya orang munafik itu menganggap lemah akal kepada kaum Muhajirin, menganggap bodoh kepada kaum Ansor. Justru dia sendiri, mereka sendirilah yang akalnya itu lemah, bodoh. Mengapa? Kaum munafikin oleh Allah ditandaskan sebenarnya orang munafikin itu yang lemah akalnya. Karena orang munafikin tidak mampu untuk menggunakan akal di dalam menanggapi kebenaran. Dan akal mereka itu sangat terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kedudukan mereka sendiri di dalam kalangan masyarakatnya. Kekayaannya, kedudukannya, martabatnya, merasa hebat. Akhirnya kan sombong. Jadi orang-orang munafikin itu tidak mengetahui iman dan hakikatnya. Tidak mengetahui. Karena hanya apa? Mereka orang munafikin tidak mengetahui pula apakah orang-orang mukmin itu bodoh-bodoh atau pintar-pintar, tidak tahu. Cuma menang berprasangka yang buruk itu. Suudon. Kita tidak boleh tiru-tiru itu. Kepada siapapun tidak boleh seperti orang munafikin. Untuk diingat, iman tidak akan sempurna. Iman tidak akan sempurna diperoleh. Jadi iman itu cara memperolehnya itu ya tidak seenaknya. Jadi iman itu tidak akan sempurna diperoleh kecuali dengan ilmu yang yakin. Jadi kita mengadakan kegiatan ngaji bersama kitab Tafsir Al-Ibris karangan atau mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Muin Khalid ya. Ini kan betul-betul kegiatan mencari ilmu bersama-sama. Jadi mencari ilmu bersama-sama supaya mendapat berkah dari Tuhan Allah. Ya. Demikianlah kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari iman itu tidaklah dapat dimengerti kecuali orang yang mengetahui hakikat iman. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.